Masa kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai ketidakadilan yang telah lama berlangsung di Nusantara. Terdapat beberapa peristiwa penting yang seperti kita ketahui diantaranya pembacaan teks proklamasi, perumusan dasar negara, penyusunan rancangan undang-undang dasar, dan peristiwa Rengas Dengklok. Namun, terdapat peristiwa mengerikan yang tidak pernah diungkap oleh sejarah. Kekerasan yang terjadi karena amarah dan keinginan balas dendam pribumi terhadap kolonialisme Belanda. Peristiwa ini dikenal sebagai Masa Bersiap. Masa Bersiap sendiri merupakan nama yang disematkan oleh Belanda untuk menyebut periode kekejaman terhadap orang-orang Eropa di Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 hingga 1946. Istilah ini berasal dari seruan Perang Pro-Republik Indonesia dan seruan terus-menerus untuk mengangkat senjata yang terdengar ketika orang yang tampak sebagai musuh potensial revolusi memasuki daerah pro-republik. Sejak pertengahan September, kekerasan antara para pejuang revolusi Indonesia dengan penduduk Eropa dan Belanda tampaknya semakin meningkat. Insiden kekerasan pertama setelah kedatangan pasukan sekutu adalah insiden bendera, atau dalam bahasa Belanda, Het Vlag, pada 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Dalam insiden ini, seorang pemimpin terkenal dari Eropa dibunuh oleh kaum pemuda. Peristiwa ini meningkatkan ketegangan antara penduduk Indonesia dan Eropa, yang menimbulkan lebih banyak kekerasan terhadap kelompok ini di akhir tahun. Peristiwa bendera tersebut merupakan awal dari masa bersiap, di mana kekerasan terhadap Hindia Belanda, Ambon, dan Tionghoa semakin meningkat. Kerusuhan yang lain juga terjadi di Depok oleh masyarakat pro-kemerdekaan atau yang biasa disebut sebagai pemuda dan pelopor pada tanggal 9 Oktober 1945. Peristiwa ini disebut sebagai gedoran oleh orang Depok, yaitu terjadinya perampokan massal. Tidak hanya itu, peristiwa kericuhan dan pembantaian ini juga terjadi di Banten dan sekitarnya dengan sebutan ngeli, dan terjadi di Jawa Tengah dengan istilah gegeran atau dombreng. Orang-orang Eropa menjadi target utama dalam kekacauan ini. Orang-orang Indonesia yang disebut pemuda tidak menyukai orang-orang yang dekat dengan Belanda maupun orang Belanda asli dan keturunannya. Mereka yang bekerja untuk Belanda pun disebut sebagai mata-mata Belanda. Oleh karena itu, jarang sekali ditemukan orang keturunan Belanda atau Eropa yang tinggal di Indonesia setelah kemerdekaan, karena banyak yang menjadi korban atau bahkan melarikan diri ke Eropa dalam masa bersiap. Sekitar 3.500 hingga 20.000 orang terbunuh dalam kerusuhan, kekacauan, serta penjarahan. Korban yang berjatuhan tidak hanya dari kalangan Belanda, tetapi juga dari orang-orang Indo-Eropa, Cina, hingga etnis Maluku di Jawa. Teror adalah suatu teknik. Akarnya adalah perjuangan, kebebasan, dan keadilan. Masa bersiap serta jumlah korbannya memperlihatkan kekacauan sosial dan administrasi. Bukan hanya orang dari etnis Ambon yang menjadi sasaran, orang-orang Minahasa atau Manado juga menjadi target. Orang-orang dari dua etnis ini dinilai memiliki kerjasama dengan pemerintah dan militer Belanda karena kesamaan agama, dan dua etnis ini diistimewakan oleh politik kolonial Belanda di masa sebelum Jepang menduduki Indonesia. Faktanya, banyak di antara orang Jawa yang juga menjadi pegawai dan tentara kolonial Belanda. Amir Hamzah dan Otto Iskandar-Dinata juga turut menjadi korban dalam peristiwa ini. Masa bersiap ini meninggalkan luka
dan trauma yang sangat mendalam bagi orang-orang Eropa dan pro-Belanda. Hal ini memperbesar musuh Republik. Mereka yang jadi korban enggan terdiam bila ada di antara mereka yang menjadi korban kerusuhan pemuda Indonesia yang membabi buta. Mereka akhirnya bersikap brutal kepada orang-orang Indonesia pro-Republik yang mereka temui. Ada satu batalion infanteri Knil yang memprovokasi para anggotanya untuk menyalurkan balas dendam terkait masa bersiap. Mereka membuat orang-orang Tionghoa rela dipersenjatai oleh Belanda. Batalion ini disebut Batalion Anjing Nica sebagai Batalion Infanteri 5 Knil bersimbol anjing berwarna merah menyala yang disebut sebagai mata-mata Belanda. Masa bersiap ditetapkan selesai dengan munculnya aksi agresi militer Belanda I atau aksi polisi Belanda I pada bulan Januari 1947. Itulah sejarah kelam yang terjadi pada zaman kemerdekaan Indonesia. Alasan kenapa sejarah ini hilang dan tak banyak diketahui orang adalah karena adanya perbedaan narasi antara Belanda dan Indonesia. Menurut sejarah Indonesia, masa bersiap merupakan perjuangan mengusir Belanda yang menunggangi Nica. Sedangkan menurut Belanda, peristiwa ini merupakan perbuatan semena-mena dan anarkis oleh Republik Indonesia.